Balik lagi di channel Anton Toheri. Biasanya gue selalu review benda-benda yang kecil. Tapi untuk di video kali ini gue akan coba review sebuah benda yang ukurannya jauh lebih besar daripada benda-benda yang pernah direview di channel ini sebelumnya. Kalian mau tahu benda itu apa? Ini dia bendanya. Ya, di video kali ini gue akan review sebuah pesawat. Kalian bisa lihat pesawatnya. Tapi sebelum gue mulai review ini, seperti biasa, untuk yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe, klik dulu subscribe-nya. Oke? Sekarang ya. Oke, ini jadi benda yang akan kita review hari ini, sebuah pesawat. Dan ini pesawat beneran ya, bukan pesawat mainan. Tapi apakah pesawatnya masih bisa terbang? Tentunya sudah nggak bisa lagi karena pesawat ini sekarang sudah jadi pajangan dan memang sudah tidak bisa dioperasikan lagi dan hanya dijadikan pajangan di wilayah kantor. Pesawat ini ada di dalam wilayah perkantoran Lion Air Group yang ada di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Tepatnya diletakkan di depan gedung Angkasa Training Center milik Lion Air Group. Sedikit sejarah ya tentang pesawat ini. Jadi ini adalah pesawat dengan Boeing 737-200, pesawat buatan Amerika. Pesawat ini milik Lion Air yang pada awal beroperasinya dulu digunakan untuk penerbangan rute Jakarta Pontianak di awal tahun 2000-an. Jadi ini merupakan pesawat yang cukup bersejarah nih bagi Lion Air. Pesawat ini juga punya kapasitas maksimum sampai dengan 136 penumpang. Dan panjang bodi pesawat ini secara keseluruhan, panjangnya ini adalah di 30,53 meter dan rentang sayapnya dari sisi kanan sini sampai dengan yang ujung sisi kiri sana itu adalah 28,35 meter. Serta kecepatan maksimum dari pesawat ini mencapai dengan 877 km per jam. Jadi ini walaupun pesawat zaman dulu kencang banget ya. Dan setelah pesawat ini dulu sudah tidak beroperasi lagi, pesawat ini sempat mau di-scrap atau dipotong-potong. Tapi kemudian nggak jadi, lalu sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu dipindahin ke sini. Kita mulai reviewnya dari bagian depan ya. Jadi di bagian depan ini biasa disebut bagian nose atau hidung pesawat. Lalu yang di bagian atas sana itu ada windshield-nya. Dan di sisi sini ada pitot atau pito, kalau nggak salah ini pitot tube dari bahasa Perancis ya. Jadi pito itu adalah alat untuk mengukur tekanan aliran fluida yang nantinya berfungsi untuk mengukur kecepatan pesawat terbang, teman-teman. Lalu kalau kita terus turun ke bawah, di sini ada bagian landing gear depan atau nose wheel ya. Ada kode registrasi pesawatnya yaitu LIA. Jadi kode registrasi pesawat ini adalah LIA. Kita enaknya mulai dari samping bagian kiri dulu kali ya. Share ke kiri. Ini nose-nya tadi. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah kiri ya. Di sisi kiri dulu di bagian atas tadi ada windshield, ada pito juga, lalu ada pintu darurat di samping tempat kiri ya. Ini dari arah kokpit, tapi ini penumpang nih. Lalu di samping kiri sini juga, lihat ini bodi pesawatnya. Ada ini bagian sayap. Tadi gue udah sebutin atau belum untuk bentangan sayap pesawat ini dari ujung ke ujung totalnya ada di 28,35 meter dari ujung sampai ke ujung ya. Lalu pada sayap pesawat ini juga tempat dipasangnya engine. Nah ini nih engine pesawatnya. Tapi ini engine cover dan untuk engine-nya sendiri tidak dipasang ya, sudah dibongkar. Nih kosong. Harusnya engine-nya itu ada bentuknya seperti ini.
Oke. Lalu setelah engine, kita lanjut lagi di sayap sisi kiri. Ini ujung sayapnya ke tutup tanaman ya. Di ujung sayap itu ada lampu. Lampunya karena ini di sisi kanan berwarna hijau. Kalau yang di sisi kiri sebelah sana itu lampunya berwarna merah. Nah, ini lampu kanan dan kiri pesawat itu berbeda. Ada tujuannya nih teman-teman. Kenapa lampu kanan dan kiri di ujung sayap pesawat itu Jadi kenapa lampu pada bagian sisi kanan sayap pesawat dan sisi kirinya itu berbeda, di kanan berwarna hijau dan di kiri sebelah sana berwarna merah? Itu berfungsi bagi pilot dan para petugas bandara untuk membedakan arah pesawat ini sedang datang atau pergi. Misalnya kalian lihat tangan gue ini ya. Ini pesawat, ini sayap kanan dan ini sayap kiri. Sayap kanan di lampu hijau dan sayap kiri lampu merah. Kalau misalnya datang, berarti kanannya ada di hijaunya harus ada di sebelah kanan, atau kalau dari arah berlawanan itu dilihat hijaunya di sebelah kiri. Kemudian yang di sini merah. Tapi kalau misalnya dia pergi, akan kebalikannya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini di bagian bawah ada main landing gear atau roda pendaratan ya. Kalau di tengah ini disebutnya main wheel, tapi kalau yang di depan tadi itu disebutnya nose wheel. Ukuran rodanya juga lebih besar daripada yang ada di depan tadi ya. Di sisi kanan bagian belakang ini ada pintu kargo, bisa lihat. Ini jadi tempat memasukkan barang-barang penumpang atau kargo, itu dimasukkan dari pintu ini teman-teman. Lalu ada lagi kode registrasi pesawat ini, PKLIA. Buat yang belum tahu ya, jadi kode registrasi pesawat-pesawat di Indonesia itu diawali dengan 2 digit huruf, yaitu PK, itu adalah kode negaranya. Kemudian LIA itu adalah kode pesawatnya sendiri. Jadi pesawat ini kodenya, registrasinya adalah PKLIA. Dan kita lanjut ke bagian belakang pesawat. Tinggi banget ya ini pesawat ya. Tadi udah gue sampaikan atau belum ya, kalau misalnya tinggi pesawat ini dari tanah sampai dengan ujung ekornya yang paling di atas itu tingginya total adalah 11,23 meter. Pada bagian ekor ini juga biasa dipakai airline nih untuk naruh logo-logo perusahaan mereka ya. Nah, di pesawat ini logonya adalah gambar singa berwarna merah. Ya jelas karena pesawat ini adalah milik Lion Air, jadi ya logo yang dipakai juga adalah logo Lion Air. Kalian lihat gak di bagian belakang itu? Itu ada kayak seperti lubang. Apakah itu knalpot pesawat di bagian belakang itu? Sebenarnya bisa juga memang dibilang knalpot ya, tapi itu bukan knalpot dari engine pesawatnya ya, karena lubang itu sebenarnya adalah knalpot untuk APU atau auxiliary power unit, atau kalau untuk mudahnya adalah generator. Yang dalam pesawat ini generatornya berfungsi untuk suplai tenaga listrik untuk kebutuhan pesawat saat engine-nya belum dinyalakan atau tidak ada sumber daya listrik lain di bagian ground, atau ada ground power unit biasanya. Nah, kalau untuk exhaust pesawat ini ada di mana atau knalpotnya? Sebenarnya knalpot itu ada di bagian belakang engine tadi itu teman-teman. Yang tadi diferensikan ada engine, itu di bagian belakang itu langsung ada knalpot pesawatnya. Posisinya ada tepat di belakang engine-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian kiri pesawatnya ya. Untuk di sisi bagian kiri sebenarnya nggak banyak perbedaan dengan sisi bagian kanan tadi ya. Jadi ada kode registrasi pesawat itu PKLIA, kemudian di bagian tailnya ada logo Lion Air. Kemudian untuk di sisi sebelah kiri juga tentunya ada sayapnya juga, dan seperti tadi ya di ujung sayapnya itu ada lampu yang kalau menyala berbeda dengan yang di sebelah kanan tadi, kalau di kanan warna hijau dan yang di kiri berwarna merah. Sama juga di belakang ada pintu untuk penumpang. Kalau yang tadi di sebelah sana itu pintunya pintu darurat tapi ya. Lalu di tengah, di atas sayap kalau misalnya kalian lihat itu ada untuk kondisi darurat juga jendela, tapi jendela darurat. Dan ini kita dekatin dulu.
ada main landing gear juga untuk yang di sebelah kiri. Dan ini nih tadi nih yang gue maksud dengan exhaust atau knalpot pesawat, ini knalpotnya. Jadi lokasinya atau posisinya itu tepat di belakang engine. Ini engine cover. Dan ini kita ada di bagian sayap sebelah kiri pesawatnya. Masih sama ya kurang lebih ya dengan kanan dan kiri. Dan oh iya, kita lewat sini aja nih. Ini bisa langsung tembus ke depan. Nah, di sebelah kiri ini juga langsung ke pintu masuk utama pesawat ini. Untuk yang dari sebelah kiri depan. Ini tadi engine sebelah kiri, itu lampu di sayap. Dan sudah ada tangganya. Apakah kita harus coba masuk untuk melihat interior di dalamnya? Sebenarnya gue juga pengen masuk untuk ke dalam, tapi ada tapinya nih. Jadi pesawat ini di bagian dalamnya sudah dibongkar, seluruh kursi penumpang maupun kursi kokpit, panel-panel, hair track, kemudian barang-barang lain yang ada di dalamnya itu sudah dilepas. Jadi pesawat ini interiornya sudah kosong, sudah nggak bisa, dan pintunya ini juga dikunci. Jadi gue minta maaf banget nih, karena kita nggak bisa intip bagian dalamnya dan review bagian dalamnya. Cuma sampai di luar, dan ini pun si di tangganya ya. Demikian review gue untuk pesawat Boeing 737-200 ini. Mohon maaf kalau masih banyak banget kekurangan. Buat kalian yang mau tambahkan informasi lagi ataupun mau koreksi, boleh tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kemudian terus ikuti channel Anton Toheri untuk video-video menarik berikutnya. Kalau gitu, gue Anton Toheri pamit. Bye.